Kadang pilihannya warna-warna dulu, ada yang ngejar warna dulu. Kadang kalau misalnya calon bunga keluar, Biasanya kalau adaptasi gitu caranya gimana kalau biasanya sih kalau adaptasi biasanya kita kasih ketapang juga. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah jadi guys, hari ini aku udah ada di salah satu tempat di Bandung. Jadi ini namanya Large Mouth Fish. Jadi kamu bisa nongkrong di sini, terus ada tempat buat sharing-sharing juga, dan enak banget nih guys vibes-nya tuh. Ada akuarium banyak dan cananya pun macam-macam guys. Dan di sini udah ada yang punya Mas siapa? Febri. Oh, Mas Febri. Itu kayaknya lagi sibuk ya tadi ya? Iya nih, Lagi sibuk apa itu? Ngurusin sponsorship buat kontes di Bandung. Oh, oke. Oh, kontes di Bandung. Iya. Berarti di Bandung bakal ada kontes ini ya? Iya nih, kontes kira-kira bulan Juni tahun ini. Oke. Bulan Juni tahun ini. Bulan Juni ya. Itu cana apa yang bakal dikontes? Kita tuh ada 5 kelas sih, ada Yellow Centarum, Red Centarum, Auranti, Pulcra, juga Limbata. Oh. Ada 5 jenis. Kalau tadi aku ngeliat ini kan banyak banget ya cana-cana yang ada di sini. Boleh nggak sih Mas kita review dan lihat ikan-ikan yang ada di sini? Boleh. Oke, kita mulai dari mana dulu nih Mas? Mulai dari ikan Yellow Centarum mungkin ya. Mulai dari yang pertama dulu nih Mas. Ini ada cana apa ini? Ini red, masuknya red varian. Oh, red varian ya. Ini varian rednya, Oke. dia tuh lebih ke red sampit lah. Oh, ini red sampit Ya, red sampit. Dan ini bunganya lumayan ya. Dan ini kalau cana gitu apa nggak takut ini ya? Maksudnya percikan-percikan air gitu. Sebenarnya sih kalau udah adaptasi dengan baik, ikan pun mau disetting apapun Bisa ikut ya? sih, bisa aja gitu. Asal mentalnya benar-benar udah akrab sama manusia aja gitu sih. Iya sih, dan ini Akrab. ngelihat kayak natural banget sih. Ada pasirnya, ada tanamannya gitu. Dan Cana suka banget ya, kayak settingan gini ya. Ya, lebih suka sebenarnya setting-setting yang natural aja gitu. Nah, terus di bawahnya apa ini? Ini ada Sama ini juga. yellow Borneo. Oh, Borneo ya. Isi Dia gede lebih sih. ke yellow. Ya, ini yellow. Oh, kalau menurut Mas Febri ini mentalnya udah ini belum? Kalau ini sih mental belum terlalu bagus sih, karena emang belum terlalu di treatment. Cuman kita masih ngejar bunga sih. Oh, ngejar bunga ya. Ngejar bunga dulu. Cuman di size-nya emang lumayan gede sih, 35 cm. Oh, nggak bisa bareng ya? Ngejar Ya, bunga nggak bisa. sama Kalau warna. bunga mungkin bunga dulu, warna juga ntar menyusul gitu. Ada juga sih kadang pilihannya warna-warna dulu, ada yang ngejar warna dulu. Kadang kalau misalnya calon bunga keluar, kita push warna, calon bunga otomatis meredup gitu. Kadang-kadang bisa sampai hilang. Oh, bisa hilang ya? Sampai hilang, calon bunga bisa sampai hilang. Oh, berarti bunganya istilahnya apa ya? Dijadiin dulu Ya. gitu ya? Kalau ini kosong ya? Kosong. Nah, ini nih guys yang Ini paling dari tadi cukup menarik perhatian. Ini Cana Asiatica ya? Oh, ini sepasang ya? pasang. Tuh guys. Ini udah ini belum udah Beranak. produksi. Baru 1 kali produksi sih Oh. di rumah, tapi ini baru bawa ke sini aja buat spesial buat nakama gitu. Berapa itu waktu produksi berapa? Produksi paling satu batch-nya kemarin cuma 200 ekor. Cuma sedikit 200 sih. ekor ya. Ini guys tuh. Bintiknya banyak banget. Ini berarti white spot ya? Ini maksudnya red strip white spot, RSWS. Oh, RSUS, red strip white spot. Ini kayak agak ini apa? Siripnya Ya, kalah sama betinanya. sama dinanya. Kalah. Tapi kayak gini wajar ya kalau Wajar. waktu pair gitu ya. Proses pairing tuh wajar, pasti kelahi dulu pasti. Sama aja kayak kelahi ya. manusia. Iya sih benar-benar Sama pasti aja ada kayak berkelahi manusia. berkelahi ya. Pasti ada. Dan kalau mau nge-pair gini tuh nggak apa-apa kalau di air dingin. Sebenarnya sih kalau Asiatica sendiri lebih enak di airnya yang dingin sih. Termasuk gampang nggak menurut Mas Febri nge-pair Asiatica? Sebenarnya nggak gampang buat pairing itu, ada resiko besar Resiko sebenarnya. besar ya? Apa itu resikonya? Sampai yang paling kalau salah pairing bisa sampai mati malahan ikan. Oh, Ikan salah bisa pairing sampai mati. Diajar ya? Ya dihajar mati. Kalau kita nggak pantau lebih lama mungkin bisa sampai mati. Oh, bisa sampai mati ya? Sampai mati. Nah, ini lanjut. Di sini ada ikan apa ini? Auranti nih Auranti. Sekali lagi saya tantang Anda, duel sampai mampus. Ukuran sekitar berapa ini? 20 20 sentian. cm ya? Tuh. Wih, gila tuh. Ngeri banget guys. Tapi kalau Auranti gitu kadang ada yang suka mojok gitu. Itu Mojok. karena apa sih biasanya? Sebenarnya sih mojok sama enggak tuh tergantung air kita ya sebenarnya. Dan Oh, proses oke. adaptasi pun mungkin cukup lama. Kebanyakan pemula tuh
beli Auranti dengan asal beli gitu, nggak beli dengan ikan yang udah adaptasi. Kebanyakan ikan yang belum adaptasi dibeli dan tidak mengerti, tidak paham Oh beda ya, prosesnya. yang udah ini ya. Dia mungkin agak susah sih sebenarnya Auranti kalau emang kita benar-benar nggak paham. Karena kalau nggak soal salah, masalah air. Auranti itu dia dari India ya, Ya, dan betul. itu iklimnya subtropis, beda sama Ya. Indonesia ya. Betul. Jadi harus apa istilahnya, adaptasi dulu lah ya. Ya, pasti semuanya pasti butuh adaptasi lah. Namanya ikan dari tangkapan liar, Bener kita sih. masukin ke akuarium gitu kan. Iya, kaget juga ya. Kaget. Biasanya kalau adaptasi gitu caranya gimana kalau Mas? Biasanya sih kalau adaptasi biasanya kita kasih ketapang juga. Ketapang ketapang mungkin ya. supaya lebih nyaman juga. Dan air pun kita jangan terlalu memikirkan ganti air terus gitu kan. Mungkin orang-orang pikirnya ikan mager gara ada air nggak bagus, ternyata nggak semuanya gitu. Mungkin emang rata-rata Auranti yang baru pertama muncul impor gitu ya, masuk yang baru, rata-rata emang pasti mager dulu gitu. Oh iya sih benar, mager dulu ya. Auranti yang ini masih biasa dikasih makan apa nih? Biasanya sih pelet. Ini Pelet udah ya? masuk pelet. Kalau kita udah adaptasi masuknya full pelet. Oh full pellet ya. Ah, Nah ini ada cana apa ini Mas? Stewarti Stewarti ya. Stewarti asalnya sama kayak ini ya. sama India juga. Sama ini ciri-ciri Stewarti biasanya apa sih? Kok mungkin ada teman-teman yang masih kesulitan nih bedainnya. Nah, Sama. kebetulan Stewarti itu kan ada beberapa jenis nih. Hmm. Sekarang tuh yang mungkin banyak di pasaran Karbialong ya, banyak Oh kan iya Karbialong. Tapi yang lain juga nggak kalah bagus sih, ada juga yang Kalikola dan sekarang mungkin ada label baru. Hmm. Labelnya ada yang Arunakal, Oh ada iya, yang Arunakal. Black Galaxy, Oh iya Black Galaxy ya. Pardalis, mungkin hampir satu family lah. Sama ini ya, Satu family. Stewarti ya. Oke. Nah, terus di bawahnya ada ikan apa ini? Ultra Oh, pulkra. Oke, blue pulkra. Blue pulkra ini dia dari Myanmar. Myanmar ya. Kalau pulkra ini kok nggak salah udah ada ini kan, udah ada kontesnya juga ya. Nah, iya kebetulan di Bandung juga bakal ada kontesnya Nah, nih, belum Tapi ultra. buat teman-teman yang belum tahu nih, kontes untuk cana pulkra nih, maksudnya apa sih kayak supaya memenuhi syarat kontes? Penilaian ya, mungkin penilaian lebih ke gitu. penilaian. Kebetulan kemarin tuh kita emang nggak ikut Blue Pulkra ya. Kita nggak ikut Blue Pulkra, cuman aku lihat-lihat nih penilaiannya tuh macem-macem. Ada yang pertama sih paling banyak penilaian itu di mental. Oh, di mental itu ya. adaptasi tank. Adaptasi tank paling banyak nilainya. Kedua itu dari black dot, mungkin black dot dan juga yellow spot. Oh, yellow spot ya. spotnya, Yellow spot juga mempengaruhi nilai. Itu sih sebenarnya. Dan waktu kontes pun ini ya, pasti polosan ya tanknya ya. Polosan wajib polos. Masih polos. Biar netral. Iya sih benar. Jadi basic warnanya emang benar-benar keluarnya tuh sampai mana gitu kan, kelihatan kalau polos biasanya. Iya sih benar. Nah, terus ada apa lagi nih? Beralis. Pardalis. Oh, yang di sini ya. Oke, ini pardalis. Pardalis itu yang tadi ya kayak apa? Satu Masih satu sama. satu Hampir Stewarti sama lah ya? kayak Stewarti. Iya, soalnya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Iya guys, tadi aku juga nebak-nebak ini kirain apaan, ternyata pardalis ya. Pardalis ada ini juga nggak? Ada kontesnya juga? Nggak ada, kalau Nggak ada ya? Pardalis belum ada karena emang mungkin Pardalis adaptasinya paling susah gitu. Oh, Emang termasuk paling sulit ya? Sulit, termasuk sulit sih, sama kayak Stewarti. Mungkin Oke. lebih sulit. Tapi untuk pakan sama ya? Kalau pakan sini masih pakai ulat dan cacing, Oh, masih pakai ulet dan cacing ya? Berarti pakannya masih hidup ya? masih hidup. Oke. Nah, terus ini Ini sana apa ini? ada Maru Myanmar, Maru apa? Marulia. Oh, Marulia. Dari Myanmar. Ini dari Oh, Myanmar. dari Myanmar guys. Tuh. Ini nyampe berapa sih kalau boleh tahu? Apanya? Ininya, cana maru yang Size-nya kalau di luar sih aku lihat ada sampai 60-70 cm. Biasanya Oh, maru-maru gede tuh juga emang ya? rata-rata gede sih. Emang monster. Big size ya, berarti ya. Big size. Dan ini soliter atau bisa digabung? Sebenarnya ini single tank sih. Single tank ya? Single tank. Masih single tank. Cuman kalau baby sih masih bisa, kayaknya mungkin disatuin masih bisa. Cuman kalau itu nggak akan keluar mental. Oh. Kalau misalnya kita gabung namanya predator, mungkin mentalnya mungkin ya nggak punya teritorial karena emang cana membutuhkan teritorial. Supaya keluar mental, mungkin kalau kita satuin mungkin nggak akan keluar mentalnya. Dan pasti kelahi. Iya benar. Pasti kelahi. Nah, mungkin buat teman-teman yang kepo nih, siapa cana maru Myanmar ya? Ini harganya kisaran berapa sih? Sebenarnya Myanmar ini di pasaran gitu ya, kisaran 750.000 sampai 1 juta lah. Di ukuran 15
13 sampai 15 cm. Oke. Tapi bisa kayak apa? Kayak galak gitu nggak sebenarnya? Bisa sih, Bisa ya? sebenarnya bisa. Kalau kita treatment lebih lanjut, kita adaptasiin lebih baik, pasti ikan pasti galak gitu. Karena emang basicnya kalau dia punya tempat, punya teritorialnya emang cukup, dia pasti galak. Nah, itu yang lagi dimainin Mas Febri ini apa ini? Ini baby stewarti. Oh, baby Stewarti. Oh, Stewarti Babynya. masih baby ya? Baby. Kalau nggak salah Stewarti itu udah ada yang beritan lokal ya? Kebetulan emang di Indonesia emang mungkin udah banyak ya yang bisa breed stewarti. Breed Stewarti ya. Termasuk sulit nggak sih kalau breed Stewarti? Sebenarnya stewarti butuh suhu sih. Oh, butuh suhu ya? Suhunya emang bener-bener kalau ikan wildcat gitu ya, ikan Suhu WC rendah. suhunya butuh dingin gitu. Suhu dingin ya. Dan mereka bisa digabung ya untuk Bisa, kalau masih saya segini sih Aman, kemungkinan masih aman, asal jangan telat pakan aja gitu. Oh iya. Kalau telat pakan ya pasti saling sikat gitu. Iya sih benar. Saling sikat. Nah, mungkin ada yang salfok nih sama ini. Ini apakah perlu pakai ini apa sih namanya? Ini sebenarnya cuman gelembung aja sih gelembung sebenarnya. ya? Tapi apakah wajib nggak sih? Nggak wajib ya? Nggak wajib. Oke. Nah, kita lanjut nih guys. Di bawah ini ada auranti juga guys. Ini ada pasir-pasir, terus pakai istilahnya apa ini? Gentong ya? Iya, gentong. Gentong. Kalau pakai gentong ini nggak takut sembunyi? Maksudnya Nggak dia Sebenarnya cenderung sembunyi. ikan kalau udah settle mau kita setting sebanyak apapun pasti nggak akan sembunyi gitu. karena dari mentalnya Kalau juga udah mentalnya ini dia ya. udah enak gitu, udah settle. Ataupun Kecuali sebaliknya ya. Kalau mau dikosongin pun kalau mentalnya belum ini. belum bagus tetap Tetap di pasti bawah. mojok, Pasti iya, mojok. Nah ini guys, setelah dari auranti, terus nah ini kita ada apa ini? Ini matanya merah banget matanya guys, merah tuh tuh. banget. Ini maru apa ini? Ini red seruyan, sama sih mungkin 11-12 Oh, red samping. Saurian ya. Matanya emang merah gitu tuh. Matanya sih emang merah, emang rata-rata varian red matanya merah. Oh, matanya merah ya. Oh. Tapi apa kayak substrat pasir gini, terus background hitam gitu pengaruh nggak? Pengaruh sebenarnya buat substrat dan background kan emang Cana lebih ke kayak bunglon ya, kayak sistemnya kayak mimikry. Dia mengikuti lingkungan sekitar ya. Iya, mengikuti. Jadi semakin kita bikin ikan tuh sebenarnya kalau red emang harus dikasih red lagi gitu. Biar emang sesuai sama warnanya. Biar awalnya merah jadi makin merah ya. Benar. Nah, terus di bawahnya ini ada apa ini? Ini ada baby blue ultra. Baby pulkra ya. Cuma tinggal berapa lagi? Tinggal satu ya. ekor. Mantap banget. Ini karena apa ya? Jarang sih maksudnya yang pakai silika gini. Rata-rata pasir Malang ya. Ya. Tapi nggak masalah kan kalau pakai. Sebenarnya sih kalau saya sih emang pulkra diambil kita lihat dari base colornya gitu ya. Jadi kalau kita pakai putih itu karena kita mau munculin si spotnya, yellow spot yang tadi dibahas. Ya. Karena mungkin di spot yellownya mungkin ada penilaian lebih. Nah kita ambil di situ biar kelihatan aja si yellow spotnya gitu. Oh, dengan pasir itu ya? Pasir putih otomatis yellow spot lebih dominan. Oh, dipicu dari pasir. Oke. Nah, terus di bawah ini paling bawah ada sana apa ini? Ini orca. Sana orca. Orca itu silangan nggak sih? Silangannya orna sama pulcra. Orna sama pulkra ya? Pulkra. Itu guys, tuh. Ini ada berapa ekor nih, Mas? 3 ekor. Oh, 3 ekor ya? 3 ekor lagi. Kita geser ke sebelahnya, guys. Nah, itu Mas Febri lagi ngeliatan apa tuh? Nih, Sana, yellow tuh. sentarum. Mentalnya udah ngikutin banget ya sama tangan ya. Ini apa? Maru apa ini? Yellow sentarum. Oh, yellow sentarum ya. Nah, kalau yang ini Mas Febri lagi ngembangin apa nih? Bunganya atau warnanya? Ini sih lagi treatment warna. Oh, lagi treatment warna ya. Kebetulan ikannya emang udah lumayan tua sih. Kecil lumayan tapi tua gitu. Berapa ini? Umurnya berapa? Umurnya sih kisarannya di setahunan, 1 tahun lebih. Setahun ukuran segini. Ukuran segini. Mungkin buat kamu yang belum tahu ikan cana yang tua itu maksudnya dia itu umurnya udah tua tapi badannya kecil. Nah, itu kayak gitu kok bisa sih? Mungkin ada yang belum tahu nih kok. Nah, kok sebenarnya sih ikan kita bikin tua itu sebenarnya buat ngejar kontes ya sebenarnya. Sebenarnya sekarang ikan kita bikin tua otomatis warna keluar, bunga keluar. Dan kita itu masuknya kelasnya kelas lebih kecil, lebih unggul gitu. Kalau misalnya kita bikin ikan tuh kecil tapi tua, otomatis mentalnya bagus, warnanya bagus.
otomatis bisa lah masuk buat kontes gitu. Oh, kayak gitu ya. Gitu guys. Nah, terus di atasnya ini Yellow Centarum. Yellow Centarum juga ya. Tuh. Nah, kalau ini lagi ngejar apanya nih? Ini sih baru warnanya aja sih, bunga Baru masih warnanya kurang. ya. Aha. Oke, iya sih guys. Dari tadi kita ngeliat ya pasirnya merah, terus ini merah karena memang menyesuaikan ikannya ya. Kalau ini biasanya dikasih makan apa, Mas? Pelet juga. Pelet juga ya. Aha. Berarti hampir semua cana yang di sini Kita makannya pelet treatment ya. pelet. Oh, Kecuali oke. ikan yang baru masuk mungkin kita adaptasiin pakai yang hidup dulu. Yang hidup dulu ya. Kadang orang-orang baru beli, Om kenapa ikannya mager nih? Kenapa ikannya mager? Ya, kayu terus diikat karet gitu kan. Nah, itu tinggal dimain gini-gini aja. Mirip-mirip cupang nggak sih kalau sebelum breeding itu Betul. dia istilahnya kayak kenalan dulu ya. Sama Cut gitu kan. sekat dulu.